pembebanan biaya. Jadi ada aktual, normal, sama standar yang sebelumnya pernah disampaikan. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan aktual costing, itu baik bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, itu semuanya pakai aktual. Nah, kemudian ada yang namanya normal costing system. Jadi di sini kalau biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dia pakai aktual, tapi yang overhead dia menggunakan budgeted atau estimasi. Jadi perusahaan mengestimasikan pembebanan biaya overhead. Nah, tarifnya sebelum mengestimasi atau membebankan, kita perlu menghitung dulu yang namanya tarif. Nah, tarif ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jadi berapa total biaya overhead pabriknya dibagi dengan estimasi total cost driver-nya, seperti itu. Kalau misalkan normal costing, nanti membebankannya ya kita lihat pada periode berjalan, pada periode tertentu misalnya bulan tertentu, dia menggunakan konsumsi cost driver-nya berapa, kayak gitu. Nah, dari konsumsi cost driver, kita kalikan dengan tarif, seperti itu. Nah, itu untuk membebankan. Nah, kalau standar costing system, itu yang sempat kemarin kita menghitung variance itu ya. Jadi, baik dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, kita memakai estimasi semua, gitu, standar semua. Nah, kalau misalkan dari estimasi itu di akhir periode, kalau kita menggunakan estimasi di akhir periode, kita perlu menyesuaikan dengan aktualnya, seperti itu. Nah, kemudian activity based atau kita kan activity based costing ya. Nah, level aktivitas itu dibagi menjadi 4. Ada tingkat unit, kelompok unit atau batch, ada produk, dan keseluruhan. Kalau yang tingkat unit berarti setiap satu unit produk dibuat atau diproduksi, maka akan memunculkan suatu biaya gitu ya. Jadi istilahnya ini linear sama unit produksinya gitu. Jadi semakin banyak unit produksinya, maka semakin besar biayanya gitu. Terus ada yang namanya di sini kelompok unit atau batch. Jadi kalau batch itu terdiri dari beberapa unit kayak gitu. Kan bisa ya kita memproduksi dari departemen apa ya? Misalnya departemen pemotongan gitu. Terus kita memproduksi itu kan kalau misalkan mesin gitu kan nggak satu-satu per unit, tapi satu kelompok gitu ya, satu batch gitu. Nah, dari satu batch nanti ketika kita kan memindahkan nggak hanya satu-satu, misalnya kita memproduksi roti gitu ya. Nah, ketika kita memindahkan roti kan nggak satu-satu gitu kan. Misalnya kita bawa nampan, isinya berapa unit roti, kayak gitu. Nah, ketika kita memindahkan, nah itu kan berdasarkan sama batch rotinya, itu ada berapa. Nah, kemudian ada aktivitas tingkat produk. Nah, ini dialokasikan berdasarkan tipe produk, beda ya sama unit. Kalau produk itu, jadi misal ada tipe produk, ada TV, ada speaker, ada laptop, kayak gitu. Jadi, untuk bisa mengembangkan produk itu berapa biaya yang timbul dari aktivitas tersebut. Nah, terus ada aktivitas tingkat keseluruhan atau di sini namanya facility ya. Jadi, ini terkait sama fasilitas. Kalau misalkan terkait produksi berarti fasilitas pabriknya gitu. Misal ada biaya yang timbul itu biaya penyusutan, pemeliharaan gedung, seperti itu. Nah, terus gimana cara kita menghitung ABC? Jadi pertama kita menentukan tarifnya dulu. Nah, tarif ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya ditentukan di awal periode. Gitu aja. Jadi dilihat anggarannya berapa di awal periode. Jadi memperkirakan berapa total biaya overhead untuk
berapa aktivitas atau berapa drivernya itu berapa yang jadi alokasinya gitu ya. Makanya di sini rumusnya untuk menghitung tarif adalah estimasi total biaya overhead aktivitas dibagi estimasi total cost driver aktivitas gitu ya. Jadi dilihat biasanya kalau di soal-soal itu kan ada yang perusahaan menganggarkan untuk periode berjalan biaya yang timbul segini dengan estimasi aktivitasnya berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan menganggarkan di awal periode, nah itu udah tanda-tanda untuk menghitung tarif kayak gitu. Nah, nanti baru selama periode berjalan itu kita lihat berapa konsumsi cost drivernya gitu. Nah, konsumsi cost driver ini nanti sebagai dasar untuk membebankan. Nah, ya ini langsung aja ya. Nah, tarif ini kalau di ABC dibuat untuk masing-masing aktivitas. Misal ada aktivitas perakitan gitu, atau aktivitas pemeriksaan. Nah, untuk alokasinya atau cost drivernya, pemicu biayanya disesuaikan sama sekiranya apa yang paling sesuai. Kalau misalkan pemeriksaan, biaya pemeriksaan, maka dasar alokasinya bisa jumlah pemeriksaan, kayak gitu. Atau misalkan terkait biaya maintenance, berarti dasar alokasinya pakai jumlah pemeliharaan, kayak gitu. Nah, kemudian atau jam pemeliharaan gitu. Nah, terus kalau misalkan kita udah mengetahui tarif biaya overhead, terus kita menghitung atau membebankan biaya overhead-nya bagaimana. Nah, kita lihat di sini berapa konsumsi cost driver untuk masing-masing aktivitas. Nah, tarifnya di sini kan ada banyak ya, karena disesuaikan masing-masing aktivitas gitu. Jadi, untuk biaya overhead biaya overhead ini bisa total ya, bisa per unit. Jadi dari tarifnya dikali konsumsi cost driver dari tarif ya. Berarti kalau misalkan nih terkait pemeliharaan atau maintenance, berarti tarifnya dikali sama jam pemeliharaannya berapa, kayak gitu. Nanti didapat biaya overhead terkait dengan maintenance itu berapa yang dibebankan. Terus habis itu jadi disesuaikan ya tarif dengan konsumsi cost driver aktualnya berapa kayak gitu dikalikan. Nah, nanti angka ini yang kita bebankan ke barang dalam proses kayak gitu. Yang kita jurnal masuk ke barang dalam proses. Kayak gitu. Nah, jumlah aktivitas ini ya disesuaikan sama masing-masing perusahaan. Nah, terus di sini kita langsung masuk aja ya ke contoh soal. Nah, di soal ini diketahui Thomson Company memproduksi beragam jenis produk bervolume tinggi dan bervolume rendah termasuk produk 456. Di pabrik Westchester, informasi berikut adalah untuk tahun terakhir. Nah, diketahui, nah ini langsung diketahui overhead tingkat unit, batch produk sama pabrik. Udah diketahui totalnya, terus total overhead 1.400.000 ini ya. Total biayanya ya. Nah, kemudian unit yang diproduksi untuk yang produk 456. Nah, ini kan gambarannya Westchester ini memproduksinya nggak hanya produk 456 gitu ya, memproduksinya banyak produk. Nah, totalnya unit yang diproduksi itu 5.000 ini. Terus ada jam tenaga kerja langsung 20.000 ini yang total diketahui. Terus ini konsumsi dari produk 456 gitu, konsumsinya ini yang unit produksi itu senilai 100, yang jam tenaga kerja langsung dia menggunakan 200, jam mesinnya 90, persiapannya 6, jam persiapannya 30, perubahan desain 4, dan jam desainnya 280. Terus diminta nih, jika pabrik Westchester mengakumulasikan semua overhead dalam satu tempat penampungan biaya tunggal dan mengalokasikannya berdasarkan jam mesin, berapa biaya overhead yang akan dialokasikan ke satu unit produk 456. Nah, di sini kita nggak tahu nih tarifnya berapa, kayak gitu. Belum diketahui. Nah, berarti kita disuruh mencari tarifnya. Nah, kemudian
Ini nomor 1 ini sebenarnya menggambarkan yang namanya metode tradisional ya, sistem perhitungan tradisional. Jadi cost drivernya itu biasanya hanya satu. Itu di sini dia memakai jam mesin. Nah, pertama kita ini langsung dibuatnya langsung di overhead yang akan dialokasikan ya. Nah, di sini sebenarnya bisa kalian gini deh. Nah, kita menghitung biaya overhead yang akan dialokasikan ke produk 456 berapa, kayak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat kan, berarti kita mencari tahu bagiannya si 456 ini. Nah, dia menggunakan jam mesinnya sebesar 90. Nah, terus total penggunaan jam mesin itu di perusahaan 10.000. Nah, berarti kan kita mau mengetahui bagiannya si 456 ini dari total jam mesin sebagai dasar alokasinya, kayak gitu. Berarti kita langsung aja 90.000 dibagi 90 dibagi 10.000 dikali 1.400.000. 1.400.000 ini dari mana? Dari total overhead ini. Karena kita mau mengetahui biaya overhead yang dibebankan ke 456 jika dasar alokasinya adalah jam mesin gitu. Ini cara cepatnya bisa ya. Jadi 90 dibagi 10.000 dikali 1.400.000 didapat 12.600. Nah, berhubungnya yang ditanyakan adalah satu unit produk 456. Kita lihat ini kan total biayanya. Kalau per unit berapa? Berarti dibagi sama unit yang diproduksi berapa di produk 456. Nah, unit yang diproduksi sebesar 100 unit. Nah, maka kita bagi 100 unit. Nah, didapat $126 per unit produk 456. Atau misalkan teman-teman, ini kan berhubung yang diketahui cuma satu produk aja ya, jadi mudah mau pakai ini boleh. Atau misalkan kalian nih mau hitung tarifnya dulu. Kan totalnya 1.400.000. Terus dibagi 10.000. Nah, didapat 140. Nah, terus kalau udah kita mengetahui tarif, terus kita membebankannya, lihat konsumsi cost driver aktualnya berapa. Nah, konsumsinya yang 456 itu 90 jam mesin ya. Terus kita kalikan sama tarifnya gitu. Nanti didapat, nah hasilnya sama gitu ya. Jadi sekiranya yang memudahkan kalian monggo dipakai tuh. Lalu jadi kalau misalkan satu unit atau satu produk yang ditanya nggak apa-apa sih pakai ini. Kalau misalkan ada beberapa produk gitu kan, kayaknya lebih enak kalian menentukan tarifnya dulu gitu. Terus yang nomor 2 itu, nah ternyata perusahaan itu merencanakan menggunakan ABC dengan persiapan sebagai pemicu untuk semua overhead tingkat batch, jam desain sebagai pemicu untuk semua overhead tingkat produk, dan jam mesin sebagai pemicu untuk semua overhead tingkat unit dan tingkat pabrik. Tuh. Nah, kemudian berapa banyak biaya overhead yang akan dialokasikan ke satu unit produk 456? Nah, di sini kita lihat, kan udah diketahui ya. Berarti persiapan ini sebagai pemicu biayanya, berarti kita membaginya ya berdasarkan penggunaan dari persiapan ini. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini apa ya? Cuma disesuaikan lah antara biaya dengan dasar alokasinya apa, kayak gitu. Di sini kita hitung dulu yang overhead tingkat batch, itu cost drivernya adalah persiapan. Ini ya, persiapan. Nah, untuk mengalokasikan ya, berarti 6, karena penggunaannya produk 456 itu persiapan jumlahnya ada 6, di 6 dibagi 120, karena totalnya 120, dikali 300.000, karena dia overhead tingkat batch ini ya.
300.000, didapat 15.000. Terus disuruh menghitung overhead tingkat produk. Nah, cost drivernya jam desain. Jam desain ini ya diketahui penggunaannya adalah 280. Berarti ya 280 terus dibagi sama total penggunaannya. Di sini 4.000. Ini 280 dibagi 4.000 dikali 500.000, hasilnya 35.000. Jadi ini kan kayak kita mencari tahu bagiannya si 456 ini dari total penggunaannya gitu. Di mana total penggunaan ini merupakan pemicu biaya dari overhead yang total ini kayak gitu. Nah, kemudian ada overhead tingkat unit dan pabrik. Cost drivernya dia menggunakan jam mesin kayak gitu. Nah, berarti ini langsung aja penggunaan jam mesinnya 90 dibagi total penggunaan jam mesin itu 10.000. Nah, terus berhubungnya digunakan ini atau overhead ini untuk tingkat unit dan pabrik. Kita lihat di sini, overhead tingkat unitnya 200.000, tingkat pabriknya 400.000. Berarti kita totalkan. Itu. Di 90 per 10.000 dikali 600.000. Didapat hasilnya 5.400 untuk overhead tingkat unit dan pabrik. Nah, kemudian kita udah menghitung nih overhead tingkat batch, tingkat produk, dan tingkat pabrik. Nah, seperti yang tadi, berarti total biaya overhead adalah jumlah dari masing-masing aktivitas ya di sini, di mana ini udah dikategorikan batch, produk, sama unit dan pabrik. Kita jumlah dari 15.000 ditambah 35.000 ditambah 5.400. Hasilnya 55.400, tapi belum berhenti. Yang ditanya adalah total biaya overhead per satu unit gitu. Nah, ini kan masih 100 unit ya, karena produk 456 terdiri dari 100 unit. Nah, maka kita bagi aja total biaya dibagi total unitnya 55.400 dibagi 100. Didapat hasilnya 554. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ABC itu kita menghitung atau membebankannya sesuai sama aktivitasnya. Itu. Jadi kalau misalkan di sini tingkat batch berarti anggapannya aktivitas yang memicu biaya overhead tingkat batch itu adalah persiapan gitu. Nah, berarti ketika kita membebankan dasarnya adalah persiapan. Gitu. Nah, oke, ini ada yang chapter 4, yang nomor 14.3. Nah, di sini diketahui ya, perusahaan menggunakan sistem untuk mengakumulasikan semua biaya overhead dalam satu tempat penampungan biaya, serta mengalokasikan berdasar biaya TKL. Gitu. Nah, ini lihat dia kalau menampung berdasar satu dasar, menggunakan satu dasar aja, berarti ini udah dia masih tradisional. Gitu. Terus dasar biayanya TKL. Nah, ini biasanya pakai persentase. Kemudian perusahaan memutuskan untuk menggunakan ABC dan mengungkapkan bahwa biaya overhead dalam jumlah yang signifikan berkaitan dengan aktivitas persiapan dan aktivitas desain gitu. Nah, berarti dia mau berpindah nih menggunakan ABC. Nah, terus menurut mereka yang signifikan atau yang biaya yang perlu menggunakan aktivitas atau didasarkan dengan aktivitas itu adalah persiapan dan desain. Nah, jumlah persiapan dan jumlah jam desain dipilih sebagai pemicu biaya aktivitas ya. Ini kan masuk ya, karena aktivitas persiapan berarti didasarkan sama jumlah persiapan. Yang aktivitas desain didasarkan sama jumlah jam desain gitu. Sementara biaya TKL menjadi dasar alokasi sisa overhead. Jadi aktivitas-aktivitas yang menurut perusahaan ini tidak signifikan nilainya, jadi tidak perlu menelusuri untuk aktivitas tersebut. Itu maksudnya karena nilainya sedikit nih. Tuh, makanya ya wes dijadikan satu, terus dasar alokasinya pakai biaya TKL aja gitu. Mereka memutuskan seperti itu. Nah, kemudian di sini diketahui ada perusahaan itu memproduksi 2
produk, ada standar sama khusus. Nah, masing-masing diketahui unit produksinya 73.500 dan khusus 125. Terus ini terkait dengan biaya BPL per unitnya diketahui sebagai berikut, terus totalnya diketahui. Totalnya ini berarti dari unitnya dikali sama biaya BPL per unit. Itu didapat 882.000. Biaya TKL diketahui di soal, terus ini jumlah persiapan jam desain, itu diketahui di sini ya, untuk masing-masing produk, terus overhead, itu diketahui nih ada yang berkaitan dengan persiapan, berkaitan dengan desain, terus lain-lain. Total overhead diketahui 4.500.000. Nah, kemudian di soal nomor 1 ditanyakan, kalau misalkan perusahaan menggunakan sistem yang mengakumulasikan berdasarkan satu tempat penampungan, gimana perhitungannya, pembebanannya gimana, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini, kita perlu menghitung dulu tarifnya berapa, gitu. Nah, di sini kita lihat tarif terkait overhead-nya berapa. Tadi kan biaya overhead dibagi sama dasar alokasinya kan. Dasar alokasinya adalah biaya TKL. Nah, biaya overhead-nya berapa? Di sini diketahui 4.500.000. Terus kalau yang biaya TKL-nya sebagai dasar pembebanannya itu diketahui di soal totalnya adalah 3 juta gitu. Nah, terus kita bagi didapat tarifnya adalah 150% gitu dari biaya TKL. Jadi ya tarifnya 150% dari biaya TKL. Terus teman-teman jangan bingung kapan pakai persentase, kapan pakai ya biasa, nggak pakai persentase gitu. Nah, kalau misalkan biasanya, kalau dia merupakan atau dasar alokasinya adalah biaya, itu nanti hasil tarifnya adalah persentase gitu. Karena kan nggak bisa misal 0,15 tiap biaya TKL gitu kan nggak bisa, jadi 150% dari biaya TKL. Kalau misalkan pakai jam desain ya berarti nggak perlu pakai persen gitu. Jadi 0,15 per jam desain gitu. Nah, kalau persentase ini kan karena dia alokasinya adalah biaya gitu. Jadi nilainya overhead itu 150% dari biaya TKL. Nah, kemudian kita sudah mengetahui nih tarifnya. Disuruh menghitung berapa biaya per unitnya untuk masing-masing produk. Kita lihat di sini, biaya produk itu kan terdiri dari BBL, TKL, dan overhead. Nah, BBL sebenarnya udah diketahui di sini di soal. BBL sama TKL-nya udah diketahui, 882 untuk standar, dan 12.500 untuk khusus. Terus yang persiapan, biaya TKL-nya 2.910.000 untuk standar, dan 90.000 untuk khusus. Nah, kita langsung input aja di sini sesuai sama soal. Nah, terus totalnya ini udah langsung jumlahkan dari 2 produk. Nah, kemudian di sinilah kita yang disuruh menghitung overhead-nya berapa. Nah, teman-teman dilihat di sini konsumsi cost driver-nya berapa. Nah, berhubung dia dasarnya adalah biaya TKL, maka langsung aja kita kalikan konsumsi cost driver, di mana di sini adalah biaya TKL. Biaya TKL dikali sama tarifnya, itu 150 dikali 2.910.000 untuk produk standar, dan untuk produk khusus 150% dikali 90.000 gitu. Nah, terus kalau sudah kita menghitung overhead, kita jumlahkan untuk mengetahui total biaya produksinya. Tuh. Nah, di sini yang standar 8.157.000, yang khusus 237.500. Tapi diingat lagi, karena yang ditanya adalah biaya per unit, maka kita perlu bagi dengan total unit yang diproduksi berapa. Tuh, nah di sini kita masukkan dari yang diketahui di soal ini ya. Dan standarnya 73.500, yang khusus 125, kita input di sini. Nah, untuk menghitung biaya per unit, berarti kita bagi aja total biaya dengan unit produksinya. 8.157.000 kita bagi 73.500. Terus didapatlah
biaya per unitnya di sini untuk produk standar $110,98, untuk produk khusus $1.900, seperti itu. Nah, kemudian di nomor 2 nih, disuruh menghitung kalau misalkan perusahaan membebankan berdasarkan ABC gimana, adakah perbedaan? Tuh. Nah, kita lihat di sini berhubung perusahaan kan tadi di soal disampaikan ya, kalau menganggap biaya yang signifikan itu persiapan desain gitu. Terus yang biaya lain-lain overhead-nya itu masuk ke akun overhead lain-lain gitu ya. Nah, di sini berarti kita perlu membuat 3 tarif untuk aktivitas persiapan, aktivitas desain, dan biaya lain-lain. Itu. Nah, dilihat di sini tarif overhead berarti total biaya dibagi dengan total cost driver-nya berapa, kayak gitu. Nah, di sini berkaitan dengan persiapan diketahui di soal ya, total biayanya 300.000. Terus, total dari jumlah persiapan itu sebanyak 60 gitu. Berarti untuk menghitung tarifnya berarti 300.000 dibagi 60. Didapat biayanya adalah 5.000 per persiapan. Nah, kemudian untuk desain berarti balik lagi dilihat biaya overhead terkait dengan desain adalah 900.000. Nah, berarti untuk menghitung tarifnya ya 900.000 dari biaya terkait sama desain dibagi dengan jam desain. Di sini totalnya 15.000. Gitu. Berarti 900.000 dibagi 900.000 dibagi 15.000 hasilnya $60 per jam mesin. Ini untuk tarif yang desain. Nah, terus yang biaya lain-lain ternyata tetap pembebanannya pakai biaya TKL gitu. Nah, jadi ini kita lihat biaya lain-lainnya diketahui nih 3.300.000. Terus biaya TKL-nya itu sebesar 3 juta ya. Nah, berarti ketika menghitung tarifnya 3.300.000 dibagi 3 juta. Didapat 110% dari biaya TKL ini. Nah, kemudian disuruh menghitung biaya produksi untuk masing-masing produk, kayak gitu ya. Nah, kita lihat balik lagi karena biaya produksi berarti unsurnya ada 3, BBL, TKL, dan overhead. Nah, untuk BBL, TKL ini sama baik dari sistem tradisional atau ABC kan karena perubahan metode ini akan mempengaruhinya di bagian overhead aja gitu. Jadi kalau BBL, TKL ini tetap sesuai sama yang di soal diketahui. Nah, di sini bedanya overhead-nya ya, pembebanannya ada 3 dasar. Yang persiapan, kita lihat di sini, karena tarifnya ini udah diketahui 5.000 per persiapan, terus konsumsi cost driver untuk unit standar itu sebesar 30 gitu. Nah, berarti kita kalikan 30 atau persiapan tadi, jumlah persiapannya 30 dikali sama tarifnya 5.000 di sini. 30 dikali 5.000 didapat 150.000. Nah, sama yang khusus berhubung tadi dia penggunaan atau jumlah persiapannya 30 sama seperti standar, berarti 30 dikali 5.000 didapat 150 kayak gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan desain. Nah, kita udah tahu kan tarifnya, berarti penggunaannya tadi yang jam desain ini 12.000 yang standar, yang khusus 3.000 ya. Nah, berarti yang standar 12.000 karena penggunaan jam desainnya dia 12.000 dikali dengan tarifnya 60 didapat 720. Nah, yang khusus dia penggunaan jam desainnya itu 3.000. Berarti 3.000 atau di sini sebagai konsumsi cost driver-nya dikali dengan tarif. 3.000 dikali 60 didapat 180.000. Nah, terus ada biaya terkait overhead lain-lain. Pembebanannya dia menggunakan TKL.
Berarti berhubung tarifnya yang diketahui adalah 110% dari biaya TKL, maka kita kalikan 110% dikali 2.910.000 didapat 3.201.000. Nah, terus yang khusus ini berarti 110.000 dikali 90.000 ini ya, didapat 99.000. Nah, kemudian kita total didapat hasilnya, ini total dari BPL, TKL, dan overhead, totalnya adalah 7.863.000, yang khusus 531.500. Nah, kemudian karena yang kita cari adalah biaya per unit, maka kita bagi dengan unit yang diproduksi. Ini sudah diketahui di soal, didapat nilainya 106,98 untuk produk standar, dan untuk produk khusus 4.252. Gitu. Nah, di sini dilihat ya, antara kita membebankan dengan satu atau dengan sistem tradisional, beda dengan hasilnya ketika kita menggunakan ABC. Kayak gitu. Nah, lihat perbedaannya jauh banget. Yang di sini 1.900, yang di sini 4.252. Nah, dia ini mengonsumsi pemicu overhead yang tinggi. Namun, unit yang diproduksi kecil, makanya biayanya yang timbul besar per unitnya. Kayak gitu. Nah, di sini bayangkan aja kalau misalkan perusahaan salah membebankannya, itu berdasarkan atau menggunakan dasar alokasi yang salah, akhirnya kan ada ketidaksesuaian untuk biaya per unit ya, di mana di sini akhirnya mempengaruhi harga jualnya nanti kayak gitu. Kalau misalkan sampai salah, nah itu harga jualnya salah juga, terus bisa jadi nggak menutup biaya produksinya kayak gitu. Oke. Nah, lalu terus di nomor 3 ditanya rekonsiliasi biaya produk khusus dari tradisional dan ABC itu ya. Nah, di sini kita istilahnya mau menyesuaikan lah dari perhitungan tradisional sebelumnya, terus mau direkonsiliasi, disesuaikan agar sama dengan perhitungan ABC kayak gitu. Nah, gimana caranya? Pertama kita masukkan dulu biaya sistem tradisional, di sini 237.500 itu didapat dari perhitungan di sini ya. Ini yang ditanyakan hanya untuk produk khusus. Jadi kita input yang 237.500 kayak gitu. Terus biaya per unitnya 1.900 kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita menyesuaikan di sini. Nah, di sini yang ketika menggunakan ABC, perlakuan yang berbeda itu terkait dengan overhead persiapan dan desain gitu ya. Makanya kita perlu menyesuaikannya untuk overhead persiapan dan desain. Kalau yang biaya lain-lain gimana? Kok nggak disesuaikan? Nah, karena biaya lain-lain itu pembebanannya tetap menggunakan biaya TKL. Makanya kita nggak perlu menyesuaikan lagi. Itu. Nah, gimana cara menyesuaikan? Pertama, ya kita lihat persiapan. Itu kalau misalkan berdasarkan perhitungan ABC, kan total penggunaan persiapannya 60. Terus bagian dia atau penggunaan dia itu 30. Jumlah persiapan produk khusus itu 30. Nah, dari total biaya aktivitas persiapan, dia menggunakan 50% itu persentase penggunaan aktivitasnya itu sebesar 50% untuk produk khusus. Nah, kemudian kalau menggunakan sistem tradisional, itu di sini dia persentasenya atau pembebanannya itu sebesar 3%. Dari mana? Dari di sini ya, 90.000 dibagi 3 juta. Karena kan dia pembebanannya berdasarkan sama biaya TKL ya. Jadi kalau misalkan menggunakan TKL, dia itu mendapat pembebanan overhead-nya itu sebesar 3%. Itu. Kalau misalkan yang menggunakan persiapan, dia pembebanan overhead-nya sebesar 50% dari total biaya persiapan, kayak gitu. Nah, terus habis itu kita lihat, nah kan
harusnya kan kita membebankan sebesar 50% dari total biaya overhead persiapan. Nah, berhubung berarti kita untuk mencapai 50% kan dia tadi membebankannya 3%. Nah, harusnya 50% gitu. Nah, berarti kita perlu menyesuaikan. Intinya kita kayak menambah sebesar 47% gitu. Biar dari 3% ini mencapai 50% kayak gitu. Berarti ini ya 40. Jadi 50% dikurangi 3% ini istilahnya untuk menambahkan 47% agar mencapai 50% ini. Terus kita kalikan dengan di sini nih ya, dengan biaya overhead terkait persiapan. Tuh, kita kalikan. Nah, untuk penyesuaiannya terkait dengan aktivitas persiapan itu menambahkan sebesar $141.000. Nah, terus berkaitan dengan desain itu bagian overhead aktivitas dia itu seharusnya 20%. Tapi kalau misalkan dia membebankan berdasarkan tradisional, dia hanya mendapat bagian 3%. Nah, berarti kita perlu menyesuaikan hingga mencapai 20%. Maka di sini 20% dikurangi 3% dikali dengan biaya jam desain. Nah, biaya jam desain di sini diketahui 900.000 di soal. Terus didapat 153.000. Terus kita jumlahkan penyesuaiannya di sini 294.000. Nah, kita jumlahkan tadi dari biaya sistem tradisional dengan penyesuaiannya. Didapat biaya menggunakan sistem ABC sebesar 531.500. Nah, begitu juga ini ya untuk biaya per unit sama caranya. Berarti dari yang total biaya dibagi sama unit produksinya berapa. Terus nanti untuk biaya sistem ABC yang ini totalnya dari yang tradisional ditambah penyesuaian. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan mau menyesuaikan biaya tradisionalnya, ya ini perlu menambah di persiapan sama desain itu untuk rekonsiliasinya. Nah, kemudian di nomor 4 itu sebenarnya cuma ditanyain kayak dari perubahan sistem gitu, berapa total overhead yang diperlakukan berbeda. Nah, dilihat di sini karena perusahaan itu membedakannya ada tambahan atau dikategorikan sendiri ya terkait persiapan sama desain. Terus kan yang biaya lain-lain itu nggak berubah pembebanannya berdasarkan TKL. Makanya yang berbeda perlakuannya itu terkait sama persiapan dan desain gitu. Nah, persiapannya tadi 300.000, terus desainnya tadi 900.000. Nah, karena ditanyakan persentase, berarti kita bagi sama total biaya overhead. Nah, total biaya overheadnya itu 4.500.000. Nah, jadi terus 1.200.000 dibagi 4.500.000 didapat hasilnya 26,67%. Jadi nilai yang diperlakukan berbeda ketika perubahan sistem itu sebesar 26,67%. Nah, terus ditanyakan berapa persentase perubahan biaya produk khusus gitu. Nah, dilihat di sini kan produk khusus ketika menggunakan ABC totalnya di sini 531.500 ya. Nah, sedangkan ketika membebankannya berdasarkan sistem tradisional itu nilainya 237.500. Nah, persentase perubahan kan kita pembaginya adalah dasarnya ya, di mana kan perusahaan awalnya menggunakan sistem tradisional ya, berarti dibagi sama ketika menggunakan sistem tradisional kayak gitu. Nah, didapat 294.000 dibagi 237.500. Nah, perubahan biayanya itu sebesar 124% ketika perusahaan merubah dari sistem tradisional ke sistem ABC. Seperti itu. Oke, jadi nggak susah ya, Rek. Sebenarnya cuma kalau ABC ini dikategorikan jadi aktivitas apa yang perlu dibebankan atau menggunakan dasar activity based costing gitu.
Nah, jadi ada aktivitas overhead apa di mana di sini kan ada persiapan sama desain gitu. Nah, berarti pembebanannya ya udah sesuai sama dasar alokasinya apa gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, Rek? Apakah ada yang masih bingung atau belum jelas? Iya, ada yang baru masuk ya? Iya, tadi kan ada yang kelasnya bentrok itu. Kalau misalkan tadi ketinggalan, monggo ditanyakan, Re. Ada yang bingung? Bingung? Tahu tidak? Di ABC intinya cuma itu, Re. Jadi membebankannya berdasarkan sama aktivitas di dikategorikan ya sesuai aktivitas-aktivitas tuh. Terus berarti pembebanannya dasarnya ya yang sekiranya memicu biaya aktivitas tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan pakai aktivitas itu ya dilihat yang biayanya signifikan itu apa dalam proses produksi kayak gitu. Nah, kalau misal cuma kecil-kecil gitu ya, cuma aktivitas kecil-kecil yang nilainya nggak seberapa kan malah meribetkan perhitungan gitu ya. Kalau misalkan yang kecil-kecil itu, nah ini biasanya dimasukkannya ke lain-lain. Tuh. Di lain-lain akhirnya nanti pembebanannya ya udah berdasarkan sama yang sekiranya berkorelasi. Seperti itu. Kalau yang signifikan baru dihitungnya pakai ABC. Seperti itu. Belum ada yang ditanyakan ya? Atau ada yang mau minta diulang? Yang masuk tengah-tengah mungkin? Boleh Kak, kalau minta diulang? Ya? Boleh kalau minta diulang? Iya, yang bagian mana? Tadi saya ikut itu cuma yang bagian P14.3 itu Kak. Sampai ini ya, oke. Nah, oke, di sini yang yang E14.7 itu sederhana aja. Jadi di sini perusahaan itu memproduksi beragam jenis produk. Nah, tapi Nah, terus di sini tapi yang diketahui adalah untuk produk 456 aja. Kita disuruh menghitungnya nanti untuk produk 456 aja. Nah, total biaya overhead ini untuk keseluruhan proses produksi dijabarkan di sini. Ada overhead tingkat unitnya 200.000, batch-nya 300.000, yang produk 500.000, terus yang tingkat pabrik 400.000. Nah, biaya total overhead-nya sebesar 1.400.000. Nah, terus di sini diketahui untuk unit yang diproduksi, untuk totalnya dicantumkan seperti ini ya. Jadi unit yang diproduksi totalnya dari perusahaan Westchester itu udah 5.000. Nah, 100-nya ini untuk produk 456. Terus jam tenaga kerja langsung yang digunakan 20.000, jam mesinnya 10.000, persiapan 120, jam persiapan 500, perubahan desainnya 40, dan jam desainnya 4.000. Ini total dari seluruh proses produksi. Nah, sedangkan yang digunakan untuk produk 456 nih seperti berikut. Jadi ada jam TKL-nya, produk 456 itu pakainya cuma 200. Jam mesinnya dia pakai 90. Terus persiapan 6.
jam persiapannya 30, perubahan desainnya 4, dan jam desainnya 280. Kayak gitu. Nah, awalnya di sini nomor 1 perusahaan menggunakan sistem tradisional di mana perusahaan itu menggunakan dasarnya jam mesin untuk membebankan. Nah, terus ditanya berapa nih biaya overhead yang akan dialokasikan untuk satu unit produk 456 itu. Nah, di sini berhubung yang ditanyakan cuma satu produk ya, itu bisa langsung aja. Nah, berhubung penggunaannya berhubung lagi. Nah, penggunaannya dia itu 90 aja, 90 jam mesin. Nah, total jam mesin dari seluruh proses produksi itu 10.000. Nah, seluruh proses produksi itu menghasilkan total overhead-nya 1.400.000. Nah, kita kan mau mengetahui bagiannya 456 ini dari total berapa. Nah, dia menggunakan 90 jam mesin. Totalnya 10.000, berarti langsung aja kan 10.000 ini 1.400.000 ini total biaya dari jam mesin 10.000. Tuh, maka kita mau cari bagiannya si 456 itu. Nah, 9, langsung aja 90 dibagi 10.000 dikali 1.400.000 didapat 12.600. Nah, ini untuk seluruh produk 456. Nah, kalau ditanya biaya per unitnya, kita lihat unit yang diproduksi di 456 ini sebesar 100 atau sebanyak 100. Berarti kalau mau melihat per unitnya, berarti total biaya dibagi total unitnya. 12.600 dibagi 100 didapat hasilnya 126 gitu. Atau kalian misal mau mencarinya pakai tarif dulu boleh. Misal kalian, kalau yang tadi kan ini pakai tarif. Kalau yang ini pakai tarif duluan juga boleh. Jadi kita cari tahu dulu tarifnya. Nah, tarifnya ini dari mana? Dari total biaya overhead dibagi total pemicu biayanya 10.000 ini. Berarti 1.400.000 dibagi 10.000 diketahui tarifnya adalah 140 per jam mesin ini. Nah, kemudian ternyata yang digunakan jam mesinnya untuk produk 456 sebesar 90. Nah, maka 90 dikali 140 didapat hasilnya 12.600. Nah, sama ya hasilnya. Jadi, yang sekiranya mudah. Kalau misalkan satu produk ini bisa sih langsung pakai perbandingan ini lebih cepat ya memang. Gitu. Kalau misalkan produknya banyak, bisa kalian cari dulu tarifnya. Nah, kemudian di sini nomor 2 itu perusahaan menggunakan ABC dengan persiapan sebagai pemicu untuk semua overhead tingkat batch. Jam desain ini pemicunya tingkat produk. Jam mesin pemicunya overhead tingkat unit dan tingkat pabrik. Nah, di sini ditanyakan berapa lagi biaya overhead per unitnya. Nah, kita perlu menghitung biaya overhead-nya sesuai sama masing-masing tingkatnya ya, atau level aktivitasnya. Nah, yang overhead tingkat batch ini dialokasikannya berdasarkan sama persiapan. Nah, berarti untuk mengetahui berapa overhead tingkat batch yang dibebankan ke produk 456, maka kita bagi ya jumlah persiapan di produk 456 dibagi total persiapannya 120 dikali 300.000 gitu. Didapat hasilnya 15.000. Jadi overhead tingkat batch yang dibebankan ke produk 456 sebesar 15.000. Nah, kemudian overhead tingkat produk di sini di soal diketahui cost driver-nya adalah jam desain. Nah, di sini jam desain yang digunakan di produk 456 sebesar 280. Nah, total jam desainnya 4.000. Berarti untuk mengetahui berapa yang dibebankan, langsung aja 280 dibagi 4.000 dikali 500.000 dari overhead tingkat produk di sini ya. Tuh.
Nah, jadi overhead tingkat produk yang dibebankan ke produk 456 sebesar 35.000. Nah, terus di sini overhead tingkat unit dan pabrik. Nah, tingkat unit dan pabrik itu dasar alokasinya atau cost drivernya ternyata dibuat sama, itu jam mesin. Nah, di sini biaya yang dibebankan ke produk, berarti kita lihat kan biaya jam overhead-nya kan berarti total dari yang unit dan yang pabrik ya. Jadi kita mengalokasikan ini unit sama pabrik totalnya 600.000. Nah, kemudian jam mesin ini dia penggunaannya 90 untuk produk 456. Berarti 90.000 dibagi 10.000 di mana di sini ya totalnya 10.000 dikali total biaya overhead-nya. Nah, berhubung ini ada tingkat unit sama pabrik, berarti totalnya adalah 200.000 ditambah 400.000, 600.000 tadi ya. Didapat nilainya 5.400, kayak gitu. Nah, ketika kita sudah menghitung ya semua terkait overhead-nya, kita total untuk mengetahui total biaya overhead. Nah, dari overhead tingkat batch, tingkat produk, dan tingkat unit serta pabrik, didapat total biaya overhead-nya 55.400 gitu. Nah, kemudian di sini karena yang ditanyakan adalah biaya per unit, maka kita bagi dengan unit yang diproduksi. Tadi diketahui di soal adalah 100. Nah, didapat nilainya $554 per unit produk 456. Itu. Ya, jadi untuk perhitungannya yang nomor 14.7 cukup sederhana. Itu ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas? Terima kasih Kak penjelasannya. Oke, siap. Nanti aku share materinya ini ya, kalau misalkan mau dibaca-baca lagi. Iya, belum ada yang ditanyakan ya. Kalau mau tanya-tanya monggo. Terus di sini teman-teman tadi yang mungkin masuknya tengah-tengah tuh boleh